Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, selamat sore, selamat kita berkumpul kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita untuk setiap kebaikan, kasih, setia, anugerah yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Percaya sore hari ini kita semua akan terima sukacita dari Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu, kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa, yang melimpah bagi setiap kami. Kalau sampai hari ini, sampai sore hari ini Tuhan, kami masih dapat ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kami. Ini semua adalah karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang sudah Kau berikan bagi setiap kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau membawa hati kami, hidup kami, memuji dan memuliakan Nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan, saat kami memuji, saat kami memuliakan Nama-Mu, kuasa-Mu bekerja atas kami. Hati kami Kau pulihkan, tubuh kami Kau sembuhkan di dalam Nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya dekat kasih-Mu saja Tuhan, kami beroleh ketenangan, kami beroleh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih, terima kasih.
Engkau Tuhan, kami mendapatkan sukacita. Hanya dekat Engkau kami beroleh ketenangan. Hanya dekat Engkau kami menerima pertolongan dari-Mu. Engkau Tuhan yang mengenal hati kami, bahkan lebih dari kami sendiri mengenal hati kami. Bawa kami Tuhan kepada pengenalan yang lebih lagi kepada-Mu. Bawa kami untuk semakin hari semakin mendekat kepada-Mu. Terima kasih. Kami percaya saat kami mendekat, ketenangan, sukacita, damai, sejahtera itu Engkau berikan buat kami. Saya mengajak jemaat Tuhan, boleh angkat tanganmu. Tuhan ini layak ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terjadi.
Tuhan penolong penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami mau bersuka cita, kami mau menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang siap terima kebaikan Tuhan, mari bersama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan perlindungan kita, amin. Mari jemaat Tuhan bersama katakan dengan penuh sukacita. Tuhan
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita akan sama-sama terima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Firman-Mu berkata, jika Engkau yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutup. Jika Engkau mengangkat, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menurunkan. Kami percaya Tuhan, tidak ada pintu yang tertutup bagi kami, tidak ada jalan yang tertutup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan menetapkan setiap langkah kami ketika kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa lewat pujian penyembahan kami pada sore hari ini, membuat kami Tuhan, agar kami Bapa lebih percaya akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan saat ini kami juga rindu untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Bapa firman Tuhan itu mengajar kami, membantu kami Tuhan, bahkan menuntun kami ke jalan yang benar. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kami butuh pimpinan Tuhan lewat suara-Mu. Biar firman Allah itu Bapa boleh mendapat tempat di hati kami, agar dalam menanti janji Tuhan kami tetap setia di dalam percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami siapkan hati kami untuk diberkati lewat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam, selamat sore, puji Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki akhir bulan, dalam bulan yang ke-11. Jadi tinggal satu bulan. Satu bulan itu sama dengan satu langkah. Jadi 1 tahun itu berapa langkah? 12 langkah. Kita sudah melewati yang ke-11. Tinggal satu langkah. Satu langkah itu hitungannya lama atau cepat? Cepat. Bandingan 1 sama 11 lebih cepat 1. Oleh karena itu kita harus persiapkan hati kita supaya dalam mengakhiri tahun ini dan untuk bisa merayakan Natal. Kita sebagai orang percaya bulan yang terakhir, bulan yang Desember, spesialnya bulan Natal. Bulan Natal itu apa? Bulan sukacita. Bapak Ibu melihat kan di sini sudah terpasang lambang-lambang sukacita. Pohon Natalnya sudah hias begitu cantik. Tadi sampai saya duduk di belakang, saya lihat itu di sana. Saya kirain topi, ternyata itu manik-manik. Sampai saya nggak percaya, tadi saya pergi colek. Karena begitu terpesanannya, saya kira sampai topi sampai ditempel karena aksesoris Natal ya. Bapak Ibu bayangkan, nggak usah kita merayakan Natal, kita lihat gini aja sukacita nggak? Sukacita. Tadi pagi saya sempat berbincang dengan Pak Mendi. Ini akhir bulan November dan kita akan masuk ke Desember, dan bulan depan kita akan mulai berbicara tentang Natal. Dan saya percaya untuk persiapan merayakan Natal, banyak orang mempersiapkannya dengan hal-hal duniawi, tapi kita di dalam Tuhan kita mempersiapkannya dengan hal-hal rohani. Apa yang dipersiapkan? Persiapkan hati. Bukan apa yang dilihat oleh dunia, tapi apa yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan lihat apa? Tuhan lihat hati. Jangan sampai. Tadi pagi juga saya sempat mendengarkan Pak Dedi bercerita tentang iri hati. Iri hati itu seperti sesuatu yang nggak kelihatan, tetapi banyak yang dihancurkan. Betul apa enggak? Nggak kelihatan, tetapi kekuatannya seringkali menghancurkan. Kita lihat dari firman Tuhan di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang ke-17. Sebelumnya ayat 17, sebelum kita baca ayat 16 dan 17. Yakobus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 ayat ke-17. Kita sama-sama baca dalam hitungan yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan ke-17. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Iri hati itu ada syaratnya. Untuk tidak iri hati itu ada di bawah. Kalau kita terjebak dengan iri hati, kita butuh Tuhan untuk bisa menyembuhkan. Tadi saya merenung gini loh, iri hati itu seperti Bapak Ibu tahu di rumah kan ada pipa. Kalau pipa itu tersumbat, air itu nggak jalan dengan normal. Akhirnya dia merusak
alat-alat yang ada. Di sini sering terjadi pipa tersumbat ya. Yang di gereja pasti tahu bagaimana cara mengatasi pipa tersumbat. Saya sudah sedikit lumayan lah di dalam gereja dan tahu bagaimana cara mengatasi. Dulu itu saya tahu ada obat namanya plong, tapi sekarang nggak mapan. Pakai soda api, itu pun kadang-kadang nggak mapan. Seperti itu loh iri hati. Tersumbat, hati ini tersumbat, tidak bisa mengalir. Firman Tuhan katakan hati ini adalah milik Tuhan yang akan diperlengkapi dengan damai sejahtera, kata firman Tuhan, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Datangnya dari mana? Datangnya dari atas. Hidup ini harus lentur seperti air, harus mengalir. Kalau kita menyimpan iri hati sama seperti pipa yang tersumbat, hati ini tidak seperti air. Hati ini mungkin, maaf, di sini kalau di dalam kota ini banyak got, banyak air tergenang, bau di sana. Tetapi Bapak Ibu kalau ke pegunungan lihat air yang mengalir dari atas ke bawah, kelihatannya jernih, bersih. Dan kalau kita lihat itu hati ini tenang. Seperti itu. Dan ternyata iri hati itu merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, apalagi mau akan kita memasuki Natal tahun ini nanti tanggal 25 dan kita akan keringat tanggal 31 Desember. Apakah hati kita sudah siap menerima damai itu? Apakah hati kita sudah siap untuk diisi dengan hal-hal yang baik yang datang dari atas? Karena Tuhan sudah memberikan kasih itu dengan begitu banyak pengorbanan. Kasih dan damai itu terjadi ketika Tuhan dilahirkan ke dalam dunia ini. Tuhan lahir dengan begitu banyak cara. Bahkan Bapak Ibu tahu ketika Tuhan datang ke dalam dunia, tidak banyak orang menerima. Akhirnya timbul rasa iri. Siapa yang iri? Pertama-tama siapa? Herodes. Lalu dan kawan-kawan yang lain, kata firman Tuhan. Banyak yang iri sama Tuhan. Mereka tidak menerima kalau Tuhan itu sang juru selamat datang membebaskan, bahkan menebus umat manusia. Itu karena rasa iri hati. Ternyata iri hati itu gak gampang. Seperti tadi tersumbat tadi, pasti hatinya sudah kotor, gak bisa bersih, butuh obat. Obatnya itu apa? Obatnya itu hadirat Tuhan. Amin. Obatnya itu hadirat Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa menjamah dan membersihkan. Ada berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang kita masih simpan rasa dendam, rasa sakit hati, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk apa kita simpan-simpan? Karena hal itu tidak menguntungkan, malah merugikan. Tadi saya katakan iri hati itu merugikan diri sendiri, juga orang lain. Kadang-kadang ada kita begini loh, susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Enggak mau melihat orang lain lebih daripada kita. Selalu merasa diri paling benar. Enggak mau disalahkan, enggak mau mengakui kelemahan, keterbatasan. Padahal firman Tuhan katakan kita ini sangat terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Kalau mau jujur kita katakan, kadang-kadang kita cemburu dengan kelebihan orang lain. Atau mau dibilang bahasa sekarang itu apa? Kepo. Ya. Cemburu melihat kelebihan orang lain. Kadang-kadang kita juga bermegah atau kita senang di atas penderitaan orang lain. Itu bukan hukum kasih. Tetapi tadi ayat yang ke-16 katakan, di mana ada iri hati, di situ timbul banyak kekacauan dan banyak kejahatan. Kejahatan itu apa? Yang mulai timbul rasa iri hati, dendam, marah, egois, tidak mau mengalah, merasa diri benar. Itu kan perbuatan-perbuatan daging yang nyata. Itu tidak datang dari atas atau datang dari Tuhan, tapi datang dari diri kita sendiri, di mana ada kepentingan diri sendiri, di
Disitulah timbul rasa pingin lebih daripada yang lain, ingin benar sendiri. Artinya kita tidak menganggap kehadiran orang lain, tidak berani mengakui, tidak berani merasa terus terang terhadap kelemahan, kekurangan, tidak punya kerendahan hati, tidak ada rasa mengalah, maunya menang dan menang. Di dalam bersikap juga kadang-kadang kita merasa kita lebih daripada orang lain. Padahal firman Tuhan katakan kita ini sama di mata Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa, kata firman Tuhan. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan apakah kita membalas setiap pemberian Tuhan kepada kita? Ketika kita akan merayakan Natal tahun ini, sudah siapkah kita menerima sukacita yang dibawa oleh Tuhan? Sudah siapkah kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Raja ke dalam dunia? Dia Raja di atas segala raja, datang dengan segala kekudusan, kebenaran, kesetiaan, damai sejahtera, ketenangan. Jangan sampai Natal kita terimanya dengan hati yang tadi loh, seperti yang Pipa tadi. Apa yang kita dapatkan setelah Natal? Begitu-begitu saja, biasa saja, tidak terjadi apa-apa. Kita anggapnya biasa. Padahal yang dikerjakan oleh Tuhan itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Itu hanya dikerjakan oleh Tuhan yang dahsyat. Bahkan Dia Raja di atas segala raja, turun ke dalam dunia, turun di bawah keadaan yang paling rendah untuk bisa menebus saya dan Bapak Ibu. Dengan apa kita akan menerima segala ketulusan kita yang Tuhan beri? Kalau kita masih simpan rasa dendam, rasa marah, iri hati, untuk apa? Kita nggak dapat apa-apa. Kalau sepanjang 11 bulan kita sudah melewatinya, tinggal satu langkah ke depan, mulailah kita membenahi diri kita. Selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu 1 bulan ini loh, bisa benahi diri. Saat kita menyembah, pasti Tuhan itu akan tunjukkan di mana kekurangan kita. Kadang-kadang Tuhan menegur kita lewat orang lain. Kadang-kadang Tuhan menegur kita juga lewat firman Tuhan. Kalau dulu saya belum mengerti, kalau ada orang sampaikan firman nyinggung apa yang menjadi kelemahan saya kira itu dia singgung saya. Itu saya pulang gak suka cita, saya emosi tinggal dingin. Ya, jadi saya pulang gak bawa damai, karena saya merasa dia sindir saya. Apalagi dulu kita anak asrama, kan tahu kan kelakuan di dalam kayak apa modelnya, tahu. Jadi saya pulang itu nggak bawa damai sejahtera, biar Natal nyanyi sukacita, lah saya pulang dia singgung saya kok. Jadi saya nggak bawa pulang sukacita. Yang ada kapan saya mau balas dia. Ya, tapi setelah saya diproses oleh Tuhan, saya tahu apa arti hidup ini di hadapan Tuhan. Yang Tuhan butuhkan tidak apa-apa. Dan Tuhan butuhkan hanya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau nggak mau dibentuk, kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita masih mau keras, tidak mau diatur, Tuhan ini nggak seperti nggak seperti gembala domba diikat di tali. Enggak, Tuhan biarkan. Sampai kapan kita sadar? Sampai kapan kita mau? Tuhan tunggu. Kita nyanyi, iya pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan pulihkan, pasti Tuhan memberi yang terbaik. Tapi apakah kita sudah siap menerima semua yang akan diberikan oleh Tuhan? Kalau hati kita nggak siap, kita akan jatuh dalam dosa. Ketika hati kita diluruskan, ketika hati kita mau diubahkan oleh Tuhan, ada begitu banyak yang harus kita lakukan. Ada begitu banyak yang harus kita pelajari dalam hidup ini. Bahkan juga di dalam firman Tuhan diajarkan bahwa semua itu datang daripada Tuhan. Kita lihat Yohanes pasal yang ketiga ayat 27. Dan jangan iri dengan orang lain, karena semua itu pemberian dari Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga ayat 27. Yohanes pasal 3 ayat 27. Sama-sama kita baca 1, 2, 3.
Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi semua itu datang dari atas, dari surga. Kalau kita bisa melakukan segala sesuatu, datang dari mana? Datang dari Dia pemberi sang hidup ini. Kalau kita diberikan karunia, talenta, kemampuan, bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa bekerja dengan baik, bisa mengatur rumah tangga dengan baik, ingat, itu pemberian dari Tuhan. Ketika kita akan belajar dari firman Tuhan ini, kita tahu betapa Tuhan itu yang membentuk hidup kita. Kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ini tidak lebih daripada manusia yang dibuat dari apa? Kata firman Tuhan, kita dibuat dari debu. Apa ada yang dibuat dari baja? Tidak ada. Semua ini dibuat dari debu, kata firman Tuhan. Ketika saya belajar ini, iya Tuhan, saya ini cuma sebatas debu. Tidak ada apa-apanya. Kalau saya dibentuk dan dipakai oleh Tuhan, itu semua karena anugerahnya. Karena ada lagu, semua karena anugerahnya. Bila engkau dipakainya. Entah dipakai di mana, dalam rumah tangga, di tempat kerja, di mana pun, semua karena anugerah Tuhan. Jadi kalau hari ini Tuhan mungkin, Bapak Ibu mau tahu, saya pernah baca sampai saya merinding, sampai hari ini saya takut. Kadang-kadang kita merasa seperti ini. Ketika Tuhan mengguncang hati kita, kita merasa Tuhan itu jahat, kita merasa Tuhan itu enggak baik, Tuhan itu jahat. Enggak, sebetulnya Tuhan sedang mengajarkan kita supaya kita lebih baik. Kadang-kadang kita kurang menerima didikan dari Tuhan. Kadang kita dididik oleh Tuhan itu sakit. Dulunya saya pikir kalau saya banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan, apa saya salah sehingga Tuhan bisa mengizinkan hal yang sulit ini terjadi? Tidak. Karena di balik itu masih ada harapan, masih ada jalan yang dibuka oleh Tuhan. Amin. Amin. Kalau hati kita diajar oleh Tuhan, siap mau diajar oleh Tuhan, pasti engkau jadi yang terbaik hadapan Tuhan. Karena Daud katakan, selidikilah hatiku Tuhan, apakah aku berkenan kepada. Kalau hari ini Tuhan sedang mengizinkan sesuatu terjadi, jangan pernah melihat kesulitan itu. Tetap katakan, terima kasih Tuhan. Masalah itu bisa dirubah Tuhan menjadi berkat. Berkat itu bukan hanya masalah kita ditolong, tetapi kadang-kadang berkat itu berupa masalah. Masalah itu tujuannya apa? Supaya mendidik, mengajar, supaya menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan dalam hal baik dan hal tidak baik. Semua itu tadi saya katakan, semua itu sumbernya dari hati, pikiran, perasaan, dan hati. Kalau masih pikiran, perasaan masih bisa kita batasi, tapi kalau sudah masuk di sini sulit bisa diatasi. Karena hati itu pusat kehidupan manusia. Hati itu di dalam, tidak ada yang tahu. Orang sebelah pun tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kalau hati ini dikatakan, kalau ada iri hati berarti hati kita itu gelap. Minta terang Tuhan menerangi, ambil Tuhan rasa sakit ini, pasti bisa. Jadi ketika kita persiapkan diri untuk mengakhiri tahun ini dan akan merayakan Natal sama-sama, harus kita tahu Tuhan kita itu dahsyat dan ajaib. Ada kata-kata begini loh, kalau engkau tidak bisa bertobat, berarti engkau butuh berobat. Dan enak loh kata-kata itu waktu saya dengar, kayak seperti pisau yang menusuk di hati saya. Kalau engkau tidak bisa bertobat, berarti engkau butuh berobat. Ngeri loh waktu saya baca itu. Seperti saya ini ditegur oleh Tuhan sendiri. Iya Tuhan, saya mau Tuhan berobat ke Tuhan saja. Rahasia Tuhan itu mengajarkan kepada kita ya. Tuhan itu minta dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan butuh yang murni. Tuhan gak butuh yang melengkung-melengkung, tapi Tuhan butuh yang murni, tak bercela-cela di hadapan Tuhan. Engkau layak di hadapan Tuhan, bukan karena kemampuanmu, tapi itu kamu pemberian daripada Tuhan. Engkau bisa diangkat oleh Tuhan, engkau bisa dipulihkan, segala apa yang engkau lakukan bisa diberkati oleh Tuhan kalau hatimu sudah siap. Kadang-kadang Tuhan bekerja dengan hal yang sederhana, tapi hasilnya dahsyat.
Dalam firman Tuhan ada begitu banyak contoh berbicara tentang iri hati. Contoh Kain dan Habel. Tuhan katakan apa? Jangan Kain, tinggalkan jangan panas hati. Ingat, kata firman Tuhan yang jelas. Ingat, kalau panas hati, kata firman Tuhan, dosa sedang mengintip di depan pintu, tinggal masuk. Makanya benar panas hati itu hati-hati. Waktu kisah Yusuf juga sama karena iri hati. Yusuf dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya. Itu karena apa? Karena iri hati. Waktu Saul mau membunuh Daud, karena apa? Karena iri hati. Waktu Tuhan datang ke dalam dunia, kenapa Herodes bisa bekerja begitu keras? Ingin untuk menghancurkan, bahkan membunuh Tuhan yang datang sebagai sang juru selamat Raja Damai. Karena iri hati. Ternyata iri hati itu sangat gak kelihatan, tetapi cara bekerjanya itu bisa membinasakan. Biarkan lewat firman Tuhan ini kita bisa belajar apa yang harus kita lakukan. Ingat, iri hati itu bisa membunuh diri sendiri. Dalam firman Tuhan, kalau Bapak Ibu baca di dalam Ayub juga dikatakan, iri hati itu bisa membunuh diri sendiri. Jangan kau minum racun iri hati, tetapi minumlah firman Tuhan. Haus dan laparlah akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Kata firman Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekian firman Tuhan yang kita bisa pelajari. Kita akan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapak Ibu bisa merenung sebentar. Kalau Tuhan beri kesempatan hari ini supaya engkau dibentuk oleh Tuhan. Kalau hatimu, kalau apa yang Tuhan taruh di tanganmu hari ini digoncangkan oleh Tuhan. Kalau hari ini apa yang engkau banggakan dihajar oleh Tuhan, bahkan diporak-porandakan. Ingat, Tuhan membentuk itu jadi lebih baik di hadapan Tuhan. Cuma satu, Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Mu lewat hidupmu. Engkau bisa berkata tentang Tuhan. Dimanapun engkau berada, ingat satu tujuan. Hidup ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan.